Selamat malam Solo Paragon Mall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya Brigita Zening bisa ada di panggung ini dalam acara Talk Show on Stage Digital Marketing Strategy for Hotel and Tourism Industry 2023. Selamat malam kami ucapkan juga kepada rekan-rekan hotelier yang ada dalam expo ini dan juga kepada para pengunjung Solo Paragon Mall. Luar biasa sekali, Solo Hotel Expo and Tourism 2023 diselenggarakan tentunya akan mendongkrak dan juga menggeliatkan ekonomi khususnya di sektor pariwisata dan juga perhotelan di kota Solo. Nah, di sini dalam Talk Show on Stage kita nggak akan cuma transfer ilmu, tetapi kita akan juga bagi-bagi hadiah bagi yang beruntung, yaitu free foto produk dari SOC Media Group tentunya dengan durasi 4 jam. Wow, ini luar biasa sekali. Bagaimana caranya? Gampang. Tonton dan ikuti terus Talk Show on Stage yang juga disiarkan secara langsung di Instagram Solo Paragon. Tinggalkan jejak digital Anda di kolom komentar dengan memberikan cerita mengenai produk-produk bisnis Anda dan pemenangnya akan dipilih oleh SOC Media Group dan nantinya akan dihubungi untuk selanjutnya. Dan memasuki acara selanjutnya, malam ini pastinya saya tidak akan sendiri dalam Talk Show on Stage. Akan ada dua narasumber yang luar biasa yang akan bergabung bersama kita. Mereka adalah sosok yang mumpuni di bidangnya. Siapakah mereka? Boleh kami undang ke atas panggung. Narasumber yang pertama adalah Bapak Ahmad Ridho, Managing Director of SOC Media Group. Silahkan Bapak. Ahmad Ridho lahir di Surabaya pada 14 Agustus 1986, memiliki pengalaman menyelami di dunia digital marketing, sales, hospitality industry, marketing communication, dan digital marketing selama 10 tahun. Pernah berdedikasi tinggi pada 4 perusahaan multinasional. Pak Ridho, sapaan akrabnya, juga mengukir beragam prestasi, di antaranya 3 museum rekor Indonesia sebagai konseptor dan inisiator replika Timus di tahun 2018, lukisan Gulali di tahun 2019, dan video mapping terbesar di luar ruangan di tahun 2021. Penghargaan Abiwara Pariwisata kategori MICE di tahun 2019, Mark Plus Tourism Entrepreneurial Awards tahun 2021, Asia Pacific Stevie Awards di tahun 2019 dan juga Asia Pacific Property Awards untuk kategori Commercial Redevelopment Indonesia. Wow, luar biasa sekali narasumber pertama kita malam hari ini, Bapak Ridho. Selamat malam Pak Ridho. Malam Kak Zening. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik. Sehat-sehat ya Mbak Zening? Alhamdulillah, puji Tuhan. Narasumber kita ini sungguh luar biasa karena pasti akan sharing ilmu yang tidak akan didapat di tempat lain, hanya di sini tentunya. Dan narasumber kedua kita juga tak kalah keren. Kita panggilkan, yakni adalah Yunianto Puspo Wardoyo SEMM. Silakan. Berkecimpung di dunia hospitality industry sejak tahun 1994. Wow, pria dengan ciri khas rambut beruban ini sudah memiliki jam terbang tinggi di dunia marketing communication, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pak Anto, sapaan akrabnya, juga menjadi trainer dan speaker. Top skill yang dimiliki adalah proses improvement
Case Management, dan Social Service. Selamat malam Pak Anto, apa kabar? Selamat malam Zening. Wah luar biasa sekali Pak Anto bisa bergabung. Z, saya selalu panggil kamu Z. Oke, luar biasa sekali dua bapak-bapak ini sudah bergabung dengan kita. Tentunya kita akan menyedot ya seluruh ilmu-ilmu yang dimiliki oleh bapak-bapak ini. Beri tepuk tangan untuk kedua narasumber kita malam hari ini. Terima kasih. Dan jangan lupa bagi viewers yang ada di Instagram Solo Paragon Mall, kita akan melakukan pemilihan pemenang nanti di akhir acara. Jadi jangan lupa tinggalkan jejak digital Anda di kolom komentar dengan menceritakan apa sih produk bisnis Anda untuk memenangkan free foto produk selama 4 jam dari SOC Media Group. Nah, ngomong-ngomong saya izin duduk ya Pak. Silakan. Ngomong-ngomong di era digitalisasi saat ini relate sekali dengan topik kita saat ini ya, soal digital marketing strategy. Karena kita tahu di era disrupsi pandemi itu kan muncul banyak disrupsi. Salah satunya adalah disrupsi digital. Mau tidak mau semua lini itu didorong masuk ke dalam dunia digital. Dapat dikatakan skill di bidang digital marketing itu juga sangat krusial, terlebih di dunia industri hotel dan juga pariwisata. Nah, untuk memaksimalkan campaign-campaign yang ujungnya mendapat awareness dari masyarakat dan juga masyarakat pun akhirnya bisa merasakan produk experience. Betul ya Pak Rido ya? Betul Mbak. Betul. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Tapi jangan dijawab dulu Pak pemaparannya karena kita akan mendengarkan tentang bagaimana sih atau apa sih digital marketing strategy itu. Kepada Bapak Ahmad Rido kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Zening. Selamat malam Mbak Zening, Pak Anto. Selamat malam Pak. Rekan-rekan hotelier, insan pariwisata, dan para pengunjung Solo Paragon Mall serta yang ada di live Instagram Solo Paragon Mall. Tadi sekilas dari Mbak Zening sudah sedikit banyak menyampaikan bahwa era saat ini, disrupsi digital ini tanda kutip ya, memaksa seluruh bisnis itu go digital. Jadi ada sebuah istilah Mbak Zening dari konglomerat besar ya dan ya penguasa market juga, Alibaba ya. Siapa Alibaba yo yang punya? Om Jack Ma. Oke. Om Jack Ma, iya. Dulu keponakannya kayaknya ya. Iya, masih saudara satu darah Pak. Iya, dari Nabi Adam. Nah, itu kalau Jack Ma itu ada statement seperti ini. Go digital or die. Artinya perusahaan atau industri yang kemudian dia tidak bisa beradaptasi secara digital, dia akan bersiap untuk die. Artinya ya di era yang kemudian hari ini semua serba digital, ketika industri kita tidak mendigitalisasi ke proses ke sana, ya kita bersiap untuk die. Nah kali ini malam ini di acara Hotel Expo ya, Hotel Expo di Solo Paragon Mall ini kami dari SOC Media, sebuah agensi digital marketing yang berbasis di Kota Solo akan sedikit memberikan insight ke rekan-rekan hotelier terutama dan insan pariwisata. Jadi bagaimana bersaing di era tahun 2023. Nah ini mungkin materinya sedikit banyak nanti sedap lah ya kalau saya bilang ini materi daging harusnya yang minimal harus dikuasai oleh teman-teman hotelier yang khususnya garda terdepan ya, pejuang revenue, promotion, marketing, PR yang dimana akan kemudian menghadapi market. Seperti itu Mbak Zening. Saya ada slide, saya izin nanti menyampaikan slide boleh ya Mbak Zening ya? Monggo Pak. Slide saya ini agak banyak, jadi kayak mau memberi kuliah, namun nanti saya akan ambil insight-insight tertentu saja. Oke, silakan Mas. Nah, ini materinya agak berat banget ya. Padahal ini kita seharusnya sih acara santai, namun buat kami dari SOC Media, materi yang agak berat ini akan kita coba bawakan dengan santai, karena ini isinya sebenarnya adalah insight dan cara, strategi, dan trik untuk teman-teman hotelier ataupun insan pariwisata, ataupun bisnis hospitality industry ya,
mau klinik kecantikan, mau layanan jasa, mau salon, mau kemudian bisnis yang lain, bagaimana sih kemudian kita bisa bersaing di tahun 2023. Artinya bersaing untuk bersanding ya. Jadi kompetitor itu bukan bagian dari lawan, tapi kompetitor itu sebenarnya bagian dari kemudian mengedukasi market secara bersama-sama. Digital marketing strategi untuk hotel dan industri tourism atau hospitality industry ya. Oke, teman-teman sekarang kita itu ada di era 4.0 ya, 4.0, yakni era digitalisasi, di mana saat ini bisnis ataupun hal-hal yang kita lakukan itu saling terhubung secara internet, secara digital ya. Penggunaan artificial intelligence saat ini sudah mulai dilakukan di berbagai bisnis. Penyimpanan data sudah pakai cloud, sudah nggak ada yang pakai disket Mas Henning ya. Pakai flash disk, hard disk saja jarang karena kita sekarang banyak nyimpen data itu di cloud dan IoT, eranya sudah era IoT, Internet of Things. Dan yang akan kita hadapi nanti era 5.0. Hari ini era 5.0 itu udah ada di negara beberapa yang berkembang ya, maju berkembang seperti Jepang, itu sudah manusia bersanding dengan robot. Indonesia prediksinya tahun 2024 ke atas itu sudah akan memasuki era manusia akan bersanding dengan robot. Kalau kita tidak bisa mengupgrade kapasitas kita, mohon maaf, siap-siap kita akan digantikan oleh robot ataupun artificial intelligence. Nah, digital marketing yang kita bawakan hari ini, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata istilah digital marketing. Namun yang harus difahami bahwa digital marketing itu bukan jualan online ya. Kalau selama ini misalkan udah merasa bahwa aku udah jualan online, aku udah sosmedan, aktif loh sosmedku tiap hari aku ngeposting konten di akun IG hotelku. Aku juga udah bikin vlog, aku udah ngeblog di akun website hotelku. Berarti aku udah melakukan digital marketing. Tidak, Anda belum melakukan itu. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Kita akan lihat. Berarti ini tidak sekedar main TikTokan gitu ya Pak ya Pak? Main TikTokan gitu bukan. Jadi digital marketing ini sebenarnya metode pemasaran melalui konten informatif yang kita kemudian lewatkan saluran daring, ya kan, saluran online, mau sosial media, website dan lain-lain ya, marketplace. Nah, tapi kenapa sih kemudian kita butuh? Nah, kita harus tahu dulu dong, ngapain kita susah-susah bermain di digital marketing. Selain memang ya secara budget itu pasti lebih efisien. Logikanya gampang sederhana, kita pasang billboard nih teman-teman, hotel biasanya pasang billboard ya. 1 titik billboard, 1 bulan saya yakin pasti nilainya 15 hingga 30 juta. Tapi coba dihitung, potensial market yang kemudian Anda grab itu berapa persen? Berapa kemudian jumlah hot prospect yang bisa didapetin? Dengan nilai serupa, kalau kita melakukan proses itu melalui digital marketing, itu lebih terukur dan nilainya nggak harus sebesar itu, bahkan mungkin sepertiga itu kita bisa mendapatkan leads yang kemudian benar-benar nyata. Kenapa demikian? Karena satu, penduduk Indonesia data per Oktober tahun 2022 itu totalnya ada 275 juta ya, populasinya. Dan yang menggunakan internet itu ada 77% dari 275 juta penduduk Indonesia. Dan mereka rata-rata menggunakan internet, termasuk kita dong berarti, itu 7 jam sehari. 7 jam 41 menit sehari. Itu data rata-rata. Enggak dipungkiri, kita pun termasuk salah satu yang menjadi bagian dari sini. Nah, kalau kemudian kita bagi berdasarkan umur, pengguna rata-rata internet tertinggi dengan durasi sekitar 7 jam ke atas itu ada di umur 16 hingga 24 tahun. Dan kemudian diikuti oleh umur 25-34, bahkan di umur 55 sampai 64 itu masih menggunakan internet dengan rata-rata 5 jam satu hari. Data ini sangat valid karena dilakukan penelitian dan riset oleh lembaga internasional, seperti itu. Dan apa sih yang dicari kemudian di internet oleh mereka, oleh kita ya? Yang pertama itu mencari informasi tentunya. Yang kedua itu terhubung dengan teman dan keluarga.
mau melalui media perpesanan, dan sebagainya. Yang ketiga, kita biasanya update berita ataupun event-event yang ada. Keempat, nonton video, nonton TV online, ataupun kemudian acara reality show yang sekarang sudah banyak berpindah ke internet. Dan yang kelima, saya ambil 5 besar saja, itu kita riset tentang sesuatu hal. Itu pasti kita gunakan media internet. Oke, kita atau penduduk Indonesia yang 77% tadi menggunakan internet dari 275 juta, itu 95% itu menggunakan mobile phone untuk akses internetnya. Artinya di sini sudah jelas market kita ada di audiens yang pegang handphone. Nah, dari situlah kemudian kenapa digital marketing itu adalah sebuah sarana yang mempermudah kita ketemu dengan calon market kita, mau itu pribadi, personal, grup, ataupun travel agent, dan lain sebagainya, mereka pasti juga akan terhubung di sana. Nah, sebelum kemudian kita berbicara bagaimana strategi digital marketing yang efektif untuk tahun 2023, kita harus kenal dulu dong fundamentalnya, atau dalam ilmu marketing pemasaran itu dikenal dengan 4P marketing. Kalau di sini, kami dari OC Media punya 4P digital marketing mix. Yang pertama tetap sama, produk. Namun yang membedakan di sini, produk itu ketika kita runningkan di digital marketing, satu, harus punya USP, unit selling product, ini sorry ya tipe. Yang kedua, fungsinya harus kemudian jelas punya brand identity. Dan yang terakhir adalah packaging atau service. Kalau produk Anda belum memenuhi 4 unsur ini, menurut kami belum layak produk Anda bisa kemudian bersaing di ranah online seperti itu. Yang kedua, pricing. Kita bisa bermain pada price discount, bundling, kredit, ya kan, term kredit maupun free shipping. Hari ini siapa yang kemudian tidak tertarik ketika ada gratis ongkir seperti itu? Saya Pak langsung impulsifnya keluar kalau ada gratis ongkir Pak. Di promotion hampir sama dengan kemudian kita melakukan aktivasi secara offline. Pada promotion harus ada advertising sales, social media marketing. Jadi bukan cuma sekedar bikin konten, tapi social media itu akan kemudian dioptimasi dengan metode marketing digital. Brand activation dan 360 derajat digital marketing. Untuk place-nya, P yang terakhir, online channel dong. Kita harus punya pastinya online channel yang kemudian akan memproses digital marketing strategi kita. Kemudian user review, ini penting banget ya kalau sudah berbicara digital marketing, bicara pemasaran online, user review itu menjadi sangat dominan, mau itu di Google atau di platform-platform yang lain. User experience, artinya di tempat kita ada nggak lokasi atau spot-spot yang di situ itu Instagramable, yang di situ kemudian membuat experience dari penggunanya itu mempunyai sesuatu yang berbeda. Dan yang terakhir adalah kemudian user generated content. Ini yang paling kemudian sangat menarik, artinya dia secara organik namun mampu kemudian mengenalkan industri kita ke banyak orang dengan sukarela bikin konten, kemudian dipost di akun-akunnya mereka tanpa harus kita keluar uang sepeser pun, tapi kita mendapatkan exposure yang sangat luar biasa. 4P marketing ini perlu kita penuhi ketika kita betul-betul ingin bersaing secara pemasaran online ya, khususnya di tahun 2023 ini. Pasar atau kemudian segmented targeting positioning, itu hal pertama yang menjadi fundamental. Kita harus kemudian pahami dulu kebutuhan pasar nanti seperti apa, lokasinya kemudian kita mau placement di mana, kesukaan mereka apa. Artinya kita berbicara pasar netizen online ya. Karena netizen online itu juga punya behavior yang kemudian berbeda dengan netizen offline. Walaupun orangnya sama seperti itu. Produk itu juga penting banget. Kita percuma bicara pemasaran, bicara strategi dan sebagainya. Namun nggak ada produk yang kemudian kita bisa konsep desain dengan bagus. Pembahasaannya, rasa mungkin, atau kemudian kita menjawab kebutuhan pasar. Platform yang terakhir penting banget karena pasar dan produk itu sama dengan platform yang cocok. Nah, artinya tiap kemudian produk dan pasar
itu memiliki platform yang berbeda. Jadi tidak semua platform itu bagus dan bisa digunakan. Jadi kalau mas-mas, mbak-mbak hotelier yang ada di Solo Paragon Mall ini, kalau diminta Bapak GM, Ibu GM, oh itu bikin promosi dong ke TikTok, ke Twitter, ke YouTube, ke Instagram, ke Facebook, dan ke seluruh platform. Jawablah, maaf Pak, Bu, itu enggak efektif kayak gitu. Jadi jangan kemudian beranggapan kalau kita mengoptimasi seluruh platform, maka kita akan kemudian lebih dikenal atau exposure kita akan lebih bagus. Enggak, tidak. Saya jawab tidak. Karena apa? Semakin banyak platform yang kemudian kita explore, kalau kita tidak kemudian punya niat yang serius dan punya metode yang benar, itu hanya akan malah menurunkan brand image kita di online atau di sosial media. Berarti bisa dua pisau mata dong ya Pak ya berarti? Betul, bisa pisau dua mata untuk itu. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih ketika kita berbicara tentang digital marketing? Kalau tadi kita bicara, saya sudah sosmedan nih, saya sudah upload konten, saya sudah nulis di websitenya perusahaan, di website hotel, tapi kok belum dikatakan digital marketing ya yang sudah saya lakukan. Karena digital marketing itu adalah sebuah pola sistem yang mengintegrasikan beberapa channel seperti marketplace untuk keputusan akhir ya kan, atau e-commerce website. Artinya kalau punya marketplace, punya e-commerce website, ya itu penting, perlu dan pakai banget ya kalau kita bicara pemasaran online. Content marketing, kita tadi sudah melakukan. Apakah kita sudah melakukan search engine optimization? Apakah kita sudah melakukan SEM, search engine marketing? Itu juga bagian dari digital marketing. Di Facebook, ads, kita juga apakah sudah melakukan social media ads ya kan, copywriting, email marketing, dan akan terus berkembang. Jadi tidak seluruh platform digital marketing itu harus kita lakukan. Namun carilah yang memang itu cocok dengan produk atau brand Anda, seperti itu. Oke, digital marketing sama sih dengan kemudian pemasaran konvensional atau pemasaran offline. Pasti tetap sama, dikenal namanya funneling model ya. Funneling model, funnel dari kata funnel, corong. Yang pertama pasti adalah di awareness, ya kan, kita meraih sebanyak-banyaknya responden, kita mengeksplor sebanyak-banyaknya, merich sebanyak-banyaknya audiens. Dari situ kemudian turunlah mereka ke desire. Mereka kemudian akan mempertimbangkan, artinya produk kita ini bagus atau tidak. Pasti akan dikompetitor kok antara brand hotel A dengan brand hotel B. Di situ kemudian akan muncullah interest, minat. Nah ketika mereka sudah minat, barulah mengerucut itu pada action. Rata-rata dari 1.000 audiens yang kita bisa dapatkan melalui leads online, itu hanya sekitar 5% itu bisa masuk ke keranjang atau ke action. Jadi otomatis kita harus memperbanyak reach, memperbanyak jangkauan untuk audiens. Itu penting banget. Jadi konten ketika kita bikin, jangan cuma sekedar bikin konten, tapi kita harus punya strategi bagaimana konten kita ini bisa nge-reach sebanyak mungkin audiens gitu. Sehingga karena peluangnya sangat minim sekali nanti. Seperti itu. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan dalam setiap fase di funneling model tadi ya. Ketika pada fase awareness, untuk menjangkau banyak mungkin orang, kita bisa pakai sosial media tentunya. Kita bisa bikin konten yang viral, ya kan, konten marketing yang viral. Kita bisa menggunakan metode anorganik. Jadi kita bisa pakai SEO, kita bisa pakai SEM untuk mengangkat konten kita. Nah, ketika masuk fase interest, kita bisa gunakan konten marketing lagi untuk membuat mereka akan lebih minat. Ya kan, kemudian kita bisa perkuat lagi dengan iklan, dan kita bisa follow up dengan email atau WhatsApp marketing. Pada fase mempertimbangkan desire, kita bisa follow up lagi, gunakan lagi email, WA marketing, konten marketing kita perkuat lagi, kasih copywriting agar mereka kemudian memutuskan action untuk memilih huniannya itu adalah di hotel kita atau berkunjung ke tempat wisata kita. Oke, saat ini di tahun 2023 dengan penelitian tahun 2022 terakhir, kebanyakan orang untuk mencari sebuah brand itu yang pertama digunakan adalah search engine.
Kalau di Indonesia search engine macam-macam ya, tapi saya yakin hampir 80% orang Indonesia itu menggunakan Google sebagai search engine. Artinya kita juga harus punya representasi brand kita di Google. Kalau belum ada harus segera diadakan. Saat saya membuat materi di malam talk show ini, saya cek ada 393 hotel di Solo yang kemudian dia ada di Google. Namun sayangnya sepertiga itu melupakan bahwa Google itu penting. Kenapa saya bilang melupakan? Karena benar-benar saya lihat, artinya baik secara interaksinya, kontennya, kemudian reviewnya, bintangnya kagak diperhatikan. Dan itu catatan penting Bapak Ibu sekalian. Kedua, orang cari brand kita itu pasti menggunakan social network. Di situ dia akan kemudian melihat penetrasi brand kita ini ada nggak di social network. Artinya pasti yang pertama dicari di sosial media yang sangat familiar ya. Mau itu Instagram, mau itu Facebook, mau itu TikTok. Nah itu saat ini sosial media yang digandrungi. Kalau ditanya misalkan Twitter gimana Mas? Kalau saya ditanya seperti itu jawaban saya enggak dulu karena tidak marketnya hotel ataupun tourism industri ketika bermain di wilayah itu. Berarti Pak Rido, berarti kita harus pintar-pintar memilih tools atau platform apa yang cocok bagi produk-produk bisnis hotel juga dong ya Pak ya? Karena tidak semua kemudian itu bisa digunakan kayak gitu Mbak. Dan untuk interaksi brand sendiri saat ini dari data yang kita ambil melalui kemudian penelitian dari Hootsuite itu 42% itu orang akan mengunjungi kita melalui website kita. Jadi ini penting banget buat Bapak Ibu hotel industri ataupun pariwisata ataupun jasa hospitality industri yang lain. Bapak Ibu harus punya website, itu penting pakai banget kalau kita bilang. Yang kedua adalah platform video. Mau itu videonya ditampilkan di sosial media atau mau videonya itu kemudian ditampilkan di yang lainnya, misalkan di televisi dan sebagainya, itu juga 23% dicari oleh audiens di situ. Ya kan? Dan kemudian adalah dari brand yang kemudian berkolaborasi dengan kita, itu juga sangat menunjang sekali penetrasi produk kita di wilayah online. Dibantu next Mas. Oke, di strategi tahun 2023, nah ini kami merangkumkan, kalau nggak salah ini ada 8 strategi yang kami rangkumkan untuk Bapak Ibu agar gimana sih kita bisa bersaing di tahun 2023. Artinya kita bisa menjaring market sebanyak mungkin, karena potensinya tinggi banget ya, tadi ada 275 juta Mbak Zen penduduk Indonesia, dan 95%-nya itu menggunakan internet. Nah, ada strategi ini yang khusus kita bagikan ke rekan-rekan hoteliers yang hadir di Solo Paragon Mall ataupun di online melalui live Instagram Solo Paragon Mall. Next, Mas. Oke, yang pertama, content is king. Jadi konten itu adalah raja. Kalau konten ada raja, Mbak. Kalau raja kan pasti punya permaisuri dong. Betul, Pak. Nah, kalau ada pasangannya. Jadi kalau kontennya adalah raja, permaisurinya itu copywriting. Makanya enggak bisa dipisah antara konten dan copywriting. Berarti posisi copywriting ini sangat krusial ya Pak? Sangat krusial, dia pendamping. Nah, konten adalah raja. Jadi ketika kita bikin konten, ada 3 pilar utama konten. Nah, sebenarnya cukup pilar ini ketika Bapak Ibu mau bikin konten. Yang pertama, itu harus punya daya tarik. Konten itu harus punya daya tarik ya. Mau emosional, ya kan? Ada loh yang emosional, kadang, ya mohon maaf, ada yang kadang bikin konten itu sengaja dibikin untuk kadang kita tercipta marah kayak gitu. Atau sedih. Kan ada ya Mbak, kadang kita akhirnya ngelihat itu sedih gitu. Padahal itu cuman by design sih ya. Jadi memainkan emosi para warganet ini Pak. Betul itu, terus lucu, informatif, maupun atraktif. Jadi konten kita harus punya daya tarik, biar orang itu enggak berhenti untuk dia scroll. Yang kedua, harus relevan dong. Jangan sampai kita bikin konten untuk hotel,
tapi yang kemudian kita tayangin kontennya adalah berkaitan dengan produk atau jasa layanan yang lain. Nah, dan juga yang kedua itu adalah relevan sama audiens, karena tiap brand ini pasti beda-beda audiensnya. Misalkan antara hotel A dengan hotel B, ini pasti juga punya market audiens yang beda. Jadi kalau bikin konten harus disesuaikan dong sama market audiensnya. Yang ketiga konsisten, ini yang agak sulit. Jadi padahal konsistensi ini nggak perlu bayar pakai duit Mbak Zening, tapi hanya butuh komitmen. Justru malah yang konsisten itu akan lebih berhasil daripada yang bayar. Benar, karena di online itu dikenal adalah konsistensi. Mau punya duit spend berapapun untuk kemudian kita berbicara paid marketing ya kan. Namun kalau dilawan dengan yang dia konsisten, itu mesti akan tetap dominan yang konsisten. Ya konsisten desain, konsisten waktu, konsisten interaksi. Kalau ada yang tanya ya dibalas, kalau ada yang kemudian komentar ya dijawab. Itu akan mendekatkan kita sama audiens kita kayak gitu. Macam-macam konten marketing mungkin Bapak Ibu juga udah ngelakuin ya. Dari foto, video maupun digital imaging, kita ada beberapa tips sih kalau memang merasa stuck. Kadang kan, oh aku stuck banget nih, bikin konten 1 bulan, bingung mau bikin apa. Kami merangkumkan beberapa konten pilar. Bisa bikin produk informasi, bisa bikin behind the scene, bisa tim introduction. Ini juga lagi digandrungi banget ya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk mengenalkan timnya yang ada di hotel atau di bisnisnya. Kayak seperti itu. Brand introduction itu juga menjadi sebuah konten. Review, testimoni itu bisa jadi konten. Inspirasi, quote itu bisa jadi konten. Tips, trik bisa jadi konten. Celebrate, support ya itu bisa jadi konten. Tanya jawab bisa jadi konten. Giveaway bisa jadi konten. Jadi nggak ada alasan kalau kemudian bicara, oh aku nggak bisa bikin konten nih. Oh aku stuck nih, udah bikin konten. Sudah kehilangan ide, itu artinya belum kita kemudian bikin konten pilar yang tepat. Tinggal dibagi aja, tiap konten pilar mau bikin berapa konten, seperti itu. Yang kedua, website optimization. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini penggunaan website itu sangat penting sekali. Walaupun mungkin ya Anda merasa, kayak apa sih punya website, yang nonton juga jarang, yang baca juga jarang. Jangan salah, website itu alat kita untuk bersaing di Google. Kalau kita nggak punya website, jangan berharap kita mau kuasai pasar yang ada di search engine, seperti itu. Ketika kita punya website, ya nggak sekedar bikin-bikin punya selesai gitu ya. Tapi website itu kita harus lakukan optimasi. Ada 2 cara kita melakukan optimasi. Kita bisa lakukan secara organik dengan search engine optimization. Nulis dengan kata-kata tren ya, pakai Google Trend itu bisa, terus kemudian bikin konten-konten yang bagus di website. Atau kita bisa gunakan iklan melalui Google Ads ya, dengan search engine marketing, artinya kita bisa ngiklanin seperti itu. Ini saya cek tadi pagi Bapak Ibu, jadi ketika saya menggunakan teknik SEO, saya temukan yang dikuasai oleh Google Search Engine itu masih OTA. Jadi ada dari Traveloka, TripAdvisor, Booking.com, Tiket.com. Ketika kita cari kata kunci hotel di Solo. Dan ketika kita cari kata kunci hotel di Solo, dengan menggunakan strategi SEM, yang keluar itu adalah Pop Hotel Solo. Jadi itu satu-satunya hotel di Solo yang dia ngiklan. Nah ini sebenarnya agak miris sih ketika teman-teman hotel yang lain tidak melakukan hal serupa oleh yang dilakukan Pop Hotel Solo. Berikutnya melalui Booking.com. Tapi ketika saya cek Pop Hotel sih dia dari manajemen hotel induknya sih yang melakukan. Tapi luar biasa, dia artinya dia tahu bahwa marketnya dia juga ada di online. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan strateginya adalah social media activation. Hari ini mungkin kita juga udah ngelakuin ya social media activation. Tapi apakah kita sudah optimal melakukan metode social media marketing? Jadi nggak nggur cuma bikin konten, ngeposting, ya kan seperti itu. Jadi ketika bicara social media marketing itu ada tekniknya. Ada bagaimana kemudian kita melakukan
publikasi konten secara konsisten waktu. Kita pun ngeposting konten nggak asal ngelihat jam, kita bisa kemudian cek di mana jam-jam tertentu audiens kita itu, behavior dari konsumen kita itu minat pada produk kita. Nah itu yang kemudian kita sebut social media marketing. Dan banyak trik lain, nanti bisa kita diskusikan bareng kalau teman-teman tertarik bisa ngobrol dengan kami di OCC Media Agency untuk belajar tentang social media marketing. Yang kedua, di social media activation itu kita bisa kolaborasi sama QL atau influencer. Kita bisa bikin user generated content, kita bisa kemudian bikin sesuatu yang konten tersebut memang kita desain untuk kemudian kita ciptakan menjadi bahan konsumsi untuk publik melalui jaringan dari akun QL maupun influencer itu. Dan yang terakhir pastinya ada juga yang kita sebut paid promote ya, atau kita kemudian gunakan buzzer untuk kemudian ngeviralin dari konten-konten yang rencananya itu akan kemudian kita desain seperti itu. Kenapa kemudian kita perlu sekali berbicara tentang social media activation? Karena menurut Hootsuite dan We Are Social, penelitian di Oktober tahun 2022, pengguna WhatsApp itu tertinggi, yang pertama. Yang kedua adalah Facebook, yang ketiga adalah Instagram, dan yang kemudian berikutnya itu ada WeChat, nggak ada di sini ya, itu di Cina menggantikan WhatsApp. Terus ada Douyin. Douyin itu aplikasi TikTok, tapi khusus di Cina. Nah, kalau di Cina itu kan WhatsApp sama TikTok nggak boleh dipakai ya, diblokir. Dan yang terakhir itu kalau saya bicara di 5 besar itu ada TikTok dan Twitter. Nah inilah kenapa penting banget kita melakukan social media activation ketika kita bicara bagaimana strategi kita untuk penetrasi market di tahun 2023. Yang berikutnya, ini mungkin dilupakan dan bahkan jarang dilakukan, yakni social media listening. Nah, social media listening itu apa? Jadi itu adalah sebuah cara menggunakan tools, menggunakan platform untuk kita mendengar penyebutan brand kita di online, mau itu di sosial media, mau itu di berita, ataupun di platform-platform yang lain. Nah, ada banyak tools ketika kita menggunakan social media listening. Fungsi dari social media listening itu juga akan kemudian bisa memperlihatkan setangguh apa sih brand kita itu di market online. Sejauh mana kompetisi brand kita dengan kompetitor di online, kita bisa pakai tool social media listening. Ada banyak banget, tapi sedikit saya rangkumkan, ada 16 social media listening tools terbaik tahun 2022. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Google Alerts itu gratis. Apa ada yang pernah pakai Google Alerts? Nah, kayaknya mungkin jarang ya. Mungkin masih asing. Masih asing ya. Tahunya mungkin cuma google.com untuk cari search engine. Padahal ada tools gratis namanya Google Alerts itu. Nah, kalau yang berbayar macam-macam, ada Buffer, ada Sendable, ada Sport Sosial dan macam-macam bisa kita gunakan, baik berbayar ataupun gratis. Di situ kita bisa ngukur kok tingkat brand kita ini di publik itu sebagus apa, itu nanti akan keluar indikator-indikatornya. Banyak sekali indikatornya itu bisa kita setting, mau kita tahu engagement rate-nya, mau tahu antara brand ini dengan brand itu seperti apa, terus penyebutan brand kita seperti apa, itu di tools-tools social media listening itu ada. Jadi saya sarankan sebelum kemudian kompetitor melakukan, Anda segera lakukan, gunakan tools social media listening untuk bersaing di era tahun 2023. Tolong di next, Mas. Oke, yang berikutnya, online review. Ini penting banget ketika kita berbicara tentang digital marketing. Next, Mas. Online review itu, ulasan online ya, itu adalah pendapat ya, atau kemudian sebuah ungkapan dari netizen. Dan hari ini, online review ini akan banyak memiliki dampak positif kalau online reviewnya bagus. Tapi juga bisa pisau bermata dua kalau online reviewnya negatif.
reputasi hotel kita, tempat industri pariwisata kita juga dipertaruhkan. Oleh karena itu online review itu ada strateginya, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kenapa penting banget? Karena era WOM, word of mouth, yang dulu rasan-rasan ya Mbak, kalau masih konvensional gitu, hanya sekedar menjadi rasan-rasan, kalau di online juga sama, rasan-rasannya elektronik seperti itu, ruang obrolannya elektronik. Berarti kalau sekarang dari jempol ke jempol ya Pak, bukan dari mulut ke mulut Iya, Pak? dari jempol ke jempol, boleh. Nah, bagaimana sih strategi untuk kita bisa bersaing di online review? Yang pertama, kita harus kemudian ini bisa disetting ya, jadi nggak harus kita nunggu audiens itu yang bikin, tapi bisa Bapak Ibu meminta staf, karyawan, ataupun keluarga besar dari hotel industri pariwisata Bapak Ibu melakukan. Yang pertama bikin online review yang usefulness ya, jadi yang kemudian betul-betul di situ itu reviewnya bermanfaat, asli, netral, dan relevan. Yang kedua, lakukan review itu menggunakan expertise orang yang memang dia dikenal atau memiliki sebuah brand ke market bahwa dia itu profesional di bidang itu. Nah, jadi kalau hotel ya carilah orang yang bikin review itu dia yang memang benar-benar expertise di bidang perhotelan. Dia orang-orang yang menonjol maupun memiliki catatan kredit yang baik. Yang ketiga strateginya adalah gunakan review atau secara teratur ya, mengatur pada ketepatan waktu. Jadi jangan kemudian terlambat ketika misalkan nih besok mau Imlek, kemudian mau keluar produk untuk jualan saat Imlek. Sekarang bareng-bareng udah dilakukan review bahwa Hotel X ini kalau bikin acara Imlek itu pasti keren banget, makanannya enak dan sebagainya seperti itu. Jadi disetting aja dan itu di konsisten waktunya, jangan nanti pas sudah lewat momentum itu. Jadi momentumnya dilakukan sebelumnya, seperti itu. Yang keempat, volume, penting banget ya. Volume itu semakin banyak, kemudian kuantitas dari online review-nya juga akan berpengaruh. Mau online review itu di Google, di TripAdvisor, atau di platform-platform OTA, itu sangat perlu sekali kemudian kita maintain. Yang berikutnya lagi, yang kelima, balance of online review. Jadi yang pada numeriknya ya, kita harus berpikir, misalkan kayak Google, situ kan ada numeriknya. Makin banyak yang positif ngasih bintang 4-5, maka nilai kita juga akan bagus. Jadi kalau perlu dikondisikan, dan saya kasih tips, kalau brand Anda bintangnya sudah 4.1, itu sudah bahaya. Jadi 4.1 itu jangan kemudian merasa, oh aku sudah 4 sih, aman gitu. Jangan, 4.1 itu bahaya. Karena bisa kemudian langsung ngeblok ke angka 3,9, 3,8, itu di seluruh platform misalkan ya mau Traveloka, TripAdvisor, Google, itu sulit untuk naiknya ke 4. Jadi kalau sudah di 4.1, langsung karyawan hotel itu kalau bisa 200 orang suruh ngasih review. Bintang 5 biar nilainya langsung naik seperti Berarti itu. ini juga jadi aset ya Pak ya? Iya, aset karena dari itu sebuah akan, bisnis ya betul, Pak? itu kan akan menjadi word of mouth tadi, jempol ke jempol tadi kan gitu. Pasti kan kalau mau datang ke satu tempat ngelihat reviewnya dulu dong. Betul Pak. Itu. Karena nggak mau beli kucing dalam karung Pak. Dan yang kemudian terakhir, jadi kalau bikin online review itu yang lengkap. Kalau memang disetting ya tolong yang lengkap, misalkan berbicara tentang hotel. Oh kamarnya luas banget, jangan cuma luas banget. Kamar ini harganya murah, luasannya sekian, fasilitasnya ini kayak gitu. Jadi sekalian aja karena online review itu kan nggak bisa dihapus kalau orang lain yang hapus ya. Yang bisa ngapus akun kita sendiri sih. Jadi itu akan jadi aset untuk portofolio orang ngelihat brand kita itu sebagus apa. Seperti itu. Yang keenam, local business optimization. Ini sangat penting dan kadang dilupakan oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Platform yang paling sering digunakan adalah Google My Business. Nah ini kadang teman-teman juga jarang buka ya, tapi saya sarankan setelah tahu tekniknya di sini, langsung dibuka platform Google My Business-nya, dicek. Artinya update informasi itu penting banget. Ini saya cek ya Bapak Ibu, jadi kalau kemudian kita ngefilter bintang 4,5 ke atas, ini saya nggak ada di endorse sama Solia Zikna ataupun Sunan Hotel ya, tapi kebetulan Solia Zikna sama Sunan Hotel ini
kayaknya sedang melakukan iklan, ada simbol AD. Ada simbol AD dan itu dilakukan oleh platform OTA. Jadi dia dilakukan oleh platform Agoda. Dan ketika hari ini, dua hotel ini lumayan nih, menempati lokal bisnis terbaik ketika kita cari hotel di Solo, hotel terdekat ini agak dikunci oleh dua hotel ini. Iklan ini bisa dilawan dengan organik, asal Bapak Ibu mau memperbaiki yang namanya kemudian ini isi di dalam Google My Business. Jadi tolong diupdate tuh, jamnya diupdate, foto-fotonya itu diupdate, ada menu, ada apa itu diisi. Jadi itu disediakan gratis oleh Google. Jadi silakan dioptimasi karena mau bagaimanapun siapapun di Indonesia, apalagi kalau dia mau datang ke Solo, saya yakin pertama kali yang dia buka, saya yakin ini pribadi saya nih ya, yakin 95% dia pasti buka Google dulu, setelahnya baru buka sosmed. Pasti seperti itu. Nah, jangan lupa harganya juga diupdate ya Bapak Ibu ketika di Google My Business itu. Kalau ingin belajar Google My Business lebih detail dan mengoptimasinya, bisa nanti hubungi kami di SOC Media Agency. Kantor kami di Fajerinda kok, dekat, bisa ngobrol-ngobrol. Strategi yang ketujuh adalah mengoptimasi OTA. Loh, OTA ngapain dioptimasi? OTA perlu dioptimasi. Tapi ingat, OTA itu bukan segmen market kita. Segmen market kita itu adalah netizen online-nya. Tapi OTA itu perlu kita optimasi karena bagian dari brand kita untuk kemudian dikenalkan oleh mereka. Ini saya ngasih beberapa contoh. Misalkan kemudian kita ketik kata hotel di Solo melalui Traveloka, kita ketik kata hotel di Solo melalui TripAdvisor, itu akan muncul rekomendasi beberapa hotel. Ya kan, termasuk sama di tiket.com, Pegi-Pegi, Agoda itu juga melakukan hal yang sama. Artinya apa? Penetrasi kita perlu di sana. Mas, komisinya mahal, iya, tapi jangan dianggap komisinya itu adalah beban ARR-nya. Anggaplah itu bagian dari biaya marketing. Jadi jangan kemudian menganggap biaya komisi itu adalah beban ARR. Kalau dari finance protes, jangan banyak-banyak ngasih e-kamar di OTA, rugi kita dan sebagainya. Anak marketing, anak promosi harus berani bilang, kalau gitu kasih duit saya untuk promosi di wilayah yang lain, kan seperti itu. Artinya mending kita sedikit spare budget untuk promosi, kita larikan ke OTA itu untuk bagian dari kita meningkatkan value dari brand hotel kita, seperti itu. Namun yang perlu diingat oleh Bapak Ibu adalah, satu, OTA itu bukanlah market segment. Jangan berharap dapat banyak leads revenue dari OTA. Itu bukan market segment, kasih aja secukupnya karena OTA itu hanya akan kemudian, tanda kutip nih ya, membantu kita untuk lebih mengenalkan brand kita kayak tadi ya, Agoda ngiklanin kita, Traveloka ngiklanin kita. Tapi kita harus berpikir market segment kita itu ya masyarakat online, netizen online. Tapi OTA itu perlu bagian dari kemudian penetrasi brand kita ada di market online. Yang kedua, ini kadang ada kemudian mindset menjadikan OTA itu adalah kompetitor dari websitenya sendiri. Padahal sekali lagi, OTA itu bukan kompetitor ya. OTA itu adalah tools digital marketing. Itu tools digital marketing yang kita nggak perlu repot, harus mikir ngoptimasinya seperti apa, nggak perlu repot mikir untuk kemudian bikin konten yang menarik seperti apa. Ya asal kita mau aja sih ikut dengan aturan main mereka. Yang ketiga, ya ini tadi yang saya sampaikan, jangan menjadikan mindset komisi di OTA itu sebagai cost yang menggerogoti biaya pemasaran. Nah mindset ini harus betul-betul dihilangkan banget ya. Ini biasanya ketemu antara tim sales dan tim financial control misalkan. Wah ini kamu jangan banyak-banyak dong ngasih e-commerce di OTA gitu kan. Itu kan cuma untungnya dikit, potongannya besar. Mending kamu jualan direct booking aja dan sebagainya. Nah kalau itu monggo kesepakatan. Cuma sekali lagi bahwa OTA itu bukan kemudian mindsetnya jangan dianggap itu ngerogoti biaya pemasaran. Karena dengan OTA itu justru malah kita akan terbantukan sekali mereka melakukan banyak optimasi. Dan kalau Bapak Ibu ketahui ya, hari ini OTA itu bisa dikatakan kalau untung itu belum. OTA itu masih bakar duit. Bakar duitnya dari siapa ya mereka yang tahu. Mau dari angel investor, mau dari iklan,
Tapi mereka itu masih bakar duit, jadi belum menikmati keuntungan. Nanti pada fasenya mereka akan pasti menikmati keuntungan. Jadi momentum ini harus kita manfaatkan dengan benar seperti itu. Strategi yang terakhir adalah menggunakan social media advertising. Jadi penting banget kita mau bikin konten sebagus apapun, kalau nggak kita imbangi dengan advertising, konten kita juga akan sulit untuk menjangkau banyak audiens seperti itu. Khususnya di sosial media. Kenapa? Satu, nih, karena orang kemudian brand discovery-nya itu ketika dia mencari sebuah brand dan kemudian ingin tahu kenal sebuah brand, dia pasti akan melalui search engine tentunya. Dan di situ peran yang namanya social media advertising atau peran advertising itu sangat berperan banget melalui search engine itu akan dominan kita ada atau tidak. Ya kalau punya duit iklan di TV, kalau enggak ya enggak harus kan seperti itu. Dan word of mouth tadi, jadi EWOM tadi itu kan electronic word of mouth atau kata Mbak Zen tadi dari jempol ke jempol, bukan dari mulut ke mulut, itu juga akan kemudian kita bisa dapatkan itu ketika kita banyak menjangkau audiens seperti itu. Nah, iklan di sosial media itu menempati urutan keempat. 27% audiens 275 juta tadi itu mencari produk itu melalui iklan di sosial media. Karena kedapatan iklan seperti itu. Di Indonesia Bapak Ibu, audiens dari Facebook iklan ya, saya bilang Facebook iklan. Jadi kalau saya ditanya, iklan terbaik di sosial media itu di mana? Jawaban kami Facebook. Jadi Bapak Ibu jangan salah loh ya. Mas aku harus ngiklan ki nang Instagram, aku harus ngiklan ki nang TikTok. Wis iklan Facebook belum? Kan Facebook gak ono yang nonton Mas. Anda salah. Facebook itu 127 juta netizen online itu kedapatan iklan Facebook. 58%. Jadi masih nomor 1 itu iklan di Facebook. Yang kedua adalah kemudian YouTube. YouTube itu perlu loh diiklanin. Jadi kalau punya konten jangan cuma dimasukin sosial media. Bikin akun YouTube kan gratis nih. Setelah itu buka Google Ads ya kan, bikin akunnya, terus iklanin YouTube Anda melalui Google Ads. Kalau ingin belajar tekniknya bisa ketemu kami nanti di SOC Media Agency. Karena ada 139 juta pengguna online itu yang dia kena akun iklan melalui YouTube. Jadi itu sangat potensial market banget. Baru yang ketiga itu ada Instagram. Instagram itu menempati 93.600.000 audiens. Itu kedapatan iklan Instagram. Jadi kalau selama ini kita kedapatan iklan Instagram, apapun itu brandnya, kita termasuk 93 juta ini tadi. Berikutnya lagi ada TikTok. Nah ini pemain baru tapi agak lumayan kenceng nih penetrasinya. Dengan melakukan iklan di TikTok, itu ada market sekitar 69 juta yang bisa kita lakuin. Cuman iklan di TikTok ini belum sekomprehensif, belum kemudian kemudian seprofesional dari akun Meta Ads ya, mau Facebook atau Instagram, karena iklan di TikTok ini masih trial error kalau kami sebut, karena memang TikTok masih kemudian coba market, tapi lumayan juga, ada sekitar 69 juta, itu orang yang bisa kita penetrasi iklan melalui TikTok dengan konten-konten kita, seperti itu. Nah, kadang ada pertanyaan seperti ini juga banyak kekeliruan. Seminggu yang lalu saya ngobrol dengan PR manager dari salah satu hotel di Solo, dia bilang, Mas aku wis ngiklan kok melalui Facebook sampai Instagram. Nah kan kemudian saya beritahu ngiklannya lewat mana? Dia ngiklannya lewat handphone, pakai promote atau bus promote. Terus saya jawab, akunmu sia-sia mbak, iklanmu sia-sia mbak. Loh kok iso iklanku sia-sia Mas? Iya karena kamu melakukan metode iklan yang salah. Jadi iklanmu hanya kemudian cuma cari engagement yang nilainya tidak akan seberapa. Mau genjot uang berapa juta pun di situ, Anda akan membuang uang Anda sia-sia. Kalau Anda ngiklannya pakai handphone, nekan bus promote atau nekan promote. Kalau untuk personal nggak apa-apa kalau ini ya. Tapi kalau Anda brand, gunakanlah Facebook Ads Manager atau sekarang akunnya namanya Meta Ads Manager.
Karena di Meta Ads Manager itu kita akan kemudian bisa melakukan iklan sesuai dengan strategi yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan iklan dengan target yang memang itu sesuai dengan brand kita. Loh Mas, aku ngiklan pakai HP, itu ya iso targeting. Umurnya tak setel, kemudian kotanya tak setel juga di situ. Tapi sekali lagi saya jawab, itu sia-sia. Jadi kalau hari ini, malam ini masih ada yang pakai akun ngiklan di handphone, tolong berhenti membuang uang dengan sia-sia. Belajar bisnis ads manager, gratis kok. Kita bisa bikin akun, kemudian kita kemudian lakukan iklan melalui akun bisnis ad manager itu, kayak gitu. Kenapa? Satu, ketika kita menggunakan akun melalui bisnis manager, kita itu akan ketemu dengan yang namanya 11 indikator atau 11 tujuan. Ya kan? Kita akan bertemu dengan kemudian 11 tujuan. Dan kita akan bisa menentukan platform iklan yang kita mau. Mau tayangnya cuma di Facebook, di feed, di artikel, di stream video, di right kolom. Jadi kan ada itu di Facebook, di kolom yang sebelah kanan. Di suggest video, di marketplace, di stories. Audiensnya pun bisa kita atur. Ya native bannernya, in-stream videonya, reward video. Kalau mau tayang di Instagram, kita bisa atur tuh mau di feed, mau di story. Kita bisa pilih. Di Messenger pun kita bisa kemudian pilih mau masuk ke inbox Facebook Messenger, masuk ke Instagram Messenger. Jadi kan kadang kita kedapatan iklan ke DM kita ya, Messenger kita, stories, atau kemudian kita bisa melakukan sponsor message, jadi pesan yang bersponsor. Ini bisa kita pilih melalui Meta Ads Manager tadi. Pak Rido, berarti bisa dikatakan digital marketing strategi ini menjadi jalan ninja. Intinya dia sangat efektif tetapi tidak membutuhkan cost yang banyak begitu Pak? Betul banget itu. Jadi yang kemudian juga ketika kita melakukan iklan melalui Business Ad Manager itu, objektif iklan kita itu ada 11 tadi yang saya sebutkan. Jadi kita bisa ngatur tuh, mau untuk tujuan brand awareness, mau untuk reach, menjangkau banyak orang, mau konsideran, mau traffic, ya kan, traffic kunjungan ke dalam website kita, kunjungan ke sosial media kita, atau masuk kemudian ke platform kita yang lain, atau mau ke engagement, atau tujuannya mau nginstal aplikasi hotel kita misalkan, atau tujuannya mau nonton video kita agar banyak banget yang nonton video sampai viral, atau kemudian kita mau ke lead generation, bikin form untuk menjaring database, ya kan, yang bisa kemudian kita gunakan metode look like audience, custom audience untuk kita ngiklanin berikutnya. Kalau misalkan hari ini kita punya data nih ya, kan Bapak Ibu di hotel kan pasti punya data, nama, nomor handphone, email ya. Nomor handphone, email itu masukkan ke Facebook Ads Manager pakai formatnya, terus gunakan audience, look like audience, custom audience, itu bisa mereka akan kedapatan iklan kita. Jadi iklan kita ini bisa setting Mbak, maunya cuma iklannya ke Mbak Zening aja, itu bisa banget kayak gitu. Mau kita ngiklani biar tahu owner ya kan, biar owner ngerti kalau kita kerja gitu kan, kasih aja nomor handphonenya kita masukkan, dikasih iklan terus ke owner. Sangat berguna ya Pak ya di segala bidang ya Pak. Ya, mau ke perpesanan dan juga ke konversi, mau bisa ke katalog sales, mau ke form tadi ya, mau kemudian ke visit kunjungan. Kalau sudah konversi itu kita bisa menghitung nih, kita ngiklanin budget 1 juta, kita konversi kunjungan kita berapa, lead kita dapat berapa, itu bisa kita lakukan kalau kita gunakan Meta Ads Manager seperti itu. Format iklannya juga macam-macam. Kalau melalui handphone nggak bisa nih bikin milik carousel sendiri, single image, single video atau slideshow. Jadi ini juga akan sangat penting sekali karena tiap market itu juga akan berbeda kesukaan mereka seperti itu. Dibantu next Mas. Oke, dan yang terakhir, mindset yang perlu akan kita tanamkan ketika kita berbicara bagaimana mengoptimasi brand kita di digital marketing. Yakni adalah coba, ukur, dan ulangi. Karena ini penting banget, yang namanya digital marketing itu adalah data.
Kalau kita gagal, ya udah kita coba lagi. Kemudian kita mesti punya insight nih, data yang kemudian kita dapatkan. Kita ukur, udah puas belum? Kalau belum kita ulangi. Kalau masih belum puas, coba lagi. Jadi yang namanya digital marketing itu nggak bisa kita lakukan selesai udah tidur. Tapi kalau memang kita udah selesai tidur itu, kalau memang kita merasa udah betul-betul pada angka yang kita inginkan, itu sudah sesuai. Mas capek itu cuma sebentar. Kalau data udah kita dapetin, semakin sering kita melakukan optimasi, data itu akan balik lagi kepada kita dan Facebook atau sosial media yang lain, ya kan, atau platform apapun itu digital marketing itu akan muter lagi secara otomatis sehingga kita akan lebih terbantukan. Itu kurang lebihnya. Kalau kemudian banyak hal yang ingin ditanyakan, bisa hubungi kami OCC Media Agency di Fajarinda atau ngobrol-ngobrol di booth kami yang ada di acara Solo Hotel Expo Tourism Industry hari ini. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rido. Boleh diberikan tepuk tangan yang paling meriah lagi untuk pengisi materi kita malam hari ini. Luar biasa sekali ternyata dunia digital marketing itu sungguh sangat luas ya Pak ya. Ternyata kalau dikupas satu persatu nggak akan ada habisnya, betul ya Pak ya. Karena kan ini kan sesuatu yang berkembang, sesuatu yang baru. Mungkin insight-insightnya yang dipaparkan malam ini tuh menjadi satu hal yang baru untuk teman-teman hotelier yang ada di sini khususnya. Kami tetap membuka pertanyaan bagi rekan-rekan hotelier. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai digital marketing strategi? Atau Mbak Zening dulu tanya nih sama Pak Anto nih. Boleh Pak, kalau saya penasaran satu hal ini Pak. Di dunia digital marketing itu kan sangat luas. Mungkin ini adalah yang seperti saya sebutkan tadi, insight yang baru. Untuk mengawali masuk melangkahkan kaki di dunia digital marketing ini, first step-nya itu apa Pak? First step-nya, Yes. kita harus punya platform dong, itu first step. Jadi fundamentalnya yang pertama kita harus punya platform, baru dari platform itu kita akan melangkah ke strategi berikutnya. Tapi tadi saya bilang Mbak, jangan gunakan seluruh platform. Karena apa? Boros waktu, boros tenaga, dan boros duit. Karena malah kalau diurusinya cuma setengah-setengah itu eman. Mending fokus ke platform tertentu. Misalnya, oke, aku fokus ke platform Instagram, aku fokus ke platform Instagram sama TikTok. Ya udah, fokus aja kayak gitu. Tapi ya tadi konsistensi itu. Kayak gitu, itu yang penting banget. Yang paling penting konsistensinya ya Pak ya berarti. Terus ini Pak mengenai digital marketing juga. Berarti itu saling berkaitan dong Pak. Tak hanya kontennya yang mesti bagus, kontennya mesti informatif dan lain sebagainya. Tetapi ada komponen-komponen lain yang memang mempengaruhi di digital marketing ini Pak. Ya, komponen lain ya? Ya, Nah ini kayaknya komponen Pak Anto bisa jawab nih. Oke. Silakan Pak Anto. Terima kasih ya Zening. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Tadi kita sudah mendapatkan banyak insight tentang digital marketing strategi tahun 2023. Kesimpulannya adalah sebetulnya digital marketing adalah salah satu channel kita untuk berpromosi di dunia digital, betul ya. Tapi kita tidak lupa bahwa kita juga harus tetap membina hubungan secara offline gitu kan. Jadi maksudnya saya cuman kebayang zaman sekarang Zen, Ya. Mas Rido, markom-markom hotel zaman sekarang itu beda banget mungkin sama markom hotel 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu mereka nggak usah disuruh mikir bikin konten, mereka nggak usah dipaksa sama GM untuk beriklan atau apapun di dunia maya dan segala macam. Ini kayaknya curhatnya Pak Anto ya, waktu Iya, masih di hotel ya. Betul. Cuman prinsipnya adalah saya cuman kebayang, pernah nggak sih teman-teman WA-an sama seseorang yang mungkin belum pernah ketemu, terus kemudian kita ngerasa orangnya tuh asik banget gitu. Kalau dia di WA tuh oke banget gitu. Tapi begitu ketemu, orangnya tuh beda banget dengan harapan kita gitu. Susah diajak ngobrol, beda banget dengan apa yang kita bayangkan. Nah, aku cuman kebayang tantangan markom-markom hotel sekarang di mana mereka harus membagi waktu antara untuk ngurusi netizen online untuk digital marketing secara umum, tapi di sisi lain mereka juga harus tetap media visit, harus tetap bikin activity di hotel, harus tetap juga berkunjung, harus menyapa dan segala macam secara human to human gitu. Saya cuman kebayang betapa ribetnya hal
menjadi markom zaman sekarang. Kalau kita lihat rata-rata ya teman-teman di hotel, karena juga banyak teman di hotel. Rata-rata di markom itu sekarang sudah dibekali sama 1 atau 2 orang graphic designer. Betul ya Mas ya, Mbak ya? Terus kemudian, tapi di sisi lain secara tim juga tidak bisa terlalu banyak. Karena memang fokusnya sebenarnya bukan di situ. Bersyukur buat chain hotel internasional yang mungkin harusnya punya divisi digital marketing di pusat. Tapi apa yang terjadi pada saat kita berbicara mengenai unit meskipun chain, tapi ada di kota Solo ataupun ada di sebuah daerah. Di satu sisi dia tidak bisa memikirkan untuk ketemu face to face dengan kliennya, media atau bikin gathering atau apa, tapi dia pagi sudah harus mikir konten dan segala macam. Itu yang terjadi akhirnya kenapa kami SOC Media Group itu ada. Ya, kita nggak jualan tapi memang kita bukan berfungsi sebagai vendor sebetulnya. Kami adalah partner di mana tadi justru tadi insight-nya banyak banget kan? Banget Pak, Milih ternyata. platform aja susah. Iya, ternyata Sebulan platform juga sekali atau banyak. 2 bulan sekali yang namanya algoritma berubah, benar ya? Betul Pak. Nah, biarkan istilahnya di Jakarta pun dan segala macam yang tadinya kita bicara agensi ya, yang mereka bicara tentang agensi konven. Sekarang mereka invest untuk meraup banyak pihak untuk membuat agensi digital. Nah, itu akhirnya yang membuat SOC Media Group, saya langsung cerita ya. Boleh, karena silakan, tadi Pak. salah satu rundown saya mesti cerita tentang SOC Media Group. SOC Media Group itu ada di kota Solo, lahir di kota Solo, asli Solo, 8 Agustus 2020, baru mau 2 tahun. Bisa dikatakan kami ala-ala berkah pandemi ya. Jadi maksudnya pada saat pandemi nggak bisa ketemu orang dan segala macam, akhirnya produk-produk yang tadinya launching harus offline, mereka melakukan launching secara online. Itu yang membuat akhirnya SOC Media berdiri dan akhirnya unit-unit bisnis yang kami punya sudah cukup beragam. Fungsinya sih sebenarnya itu. Di divisi digital marketing agency udah ada pihak yang khusus mikirin gimana sih cara buat memilih platform yang betul sesuai sama produknya, memilih kemudian jumlah iklan yang harus ditanam di situ karena iklan adalah investasi. Jadi kembali lagi tadi menyangkut tips and tricks bahwa seorang markom untuk menyikapi masa kini adalah ya mau tidak mau masih beruntung ya teman-teman hotel. Gini, saya cuma kebayang kalau zaman orang kalau mau menggunakan jasa hotel tuh nggak bisa virtual kan, dia harus merasakan empuknya kasur, ya kan nggak bisa istilahnya membayangkan di sebuah kasur yang empuk katanya gitu. Sedangkan istilahnya perusahaan jasa, real jasa itu benar-benar banyak hal yang berpengaruh gitu loh. Dari mulai misal taste orang beda-beda, kata orang ini bagus belum tentu ini bagus, ya kan. Jadi prinsipnya adalah teman-teman hotel saya pikir tidak harus berkecil hati dengan tidak terlalu banyak mengerti tentang digital marketing. Satu, digital marketing itu let me be part of it gitu loh. Let us be your partner gitu. Jadi kalau memang butuh sesuatu yang lebih dalam lagi pengenalan tentang digital marketing, kami siap bantu. Paling tidak untuk konsul-konsul dan saya yakin apa yang kami sampaikan tadi harusnya bisa membuka cakrawala teman-teman seluruh hotelier dan tourism industry di malam ini. Berarti SOC Media Group ini memiliki unit-unit bisnis khusus untuk di bidang digital marketing, betul Pak? Betul, ini saya mau panggil nih Mas Tian, Boleh coba dikenalkan, Mas Tian Pak. silakan. Mas Tian ini adalah head, jadi unit head dari SOC Digital Marketing Agency. Ya silakan Mas Tian. Ya itu tadi, ya dia punya sekitar 4 sampai 5 staff untuk memikirkan banyak brand yang ada di SOC Media Group gitu. Kemudian yang kedua termasuk advertiser juga ya, jadi ngiklan juga nggak sembarangan gitu. Kita kan berupaya supaya iklan yang kita gunakan itu efektif gitu kan. Nah kemudian di sini juga ada yang namanya software. Tadi kan Pak Ridho ngasih tahu bahwa mustahil kita bisa masuk di Google dan segala macam, di search engine segala macam kalau kita nggak punya website, betul ya. Akhirnya di SOC sendiri ada yang namanya SOC Software House. Mas Indra silakan, head dari SOC Software House. Tepuk tangan Jadi mungkin kalau semuanya. ketemu di jalan atau apa pengen tanya-tanya tentang website sekarang kan bukan hanya sekedar kompro. Website sekarang juga bisa menjadi website e-commerce dan segala macam. Ini semua ada di tempatnya Mas Indra, termasuk juga bikin sistem software internal untuk semacam enterprise resource planning dan lain-lain.
Kemudian saya panggil lagi ada, oke, tadi Pak Rido banyak bercerita tentang pengenalan tentang digital marketing. Kami sedang membentuk sebuah unit bisnis yang namanya SOC Digital Academy. Nah, SOC Digital Academy nanti ke depannya gini, teman-teman di marketing Markom Hotel nggak perlu datang offline, cukup ngambil kursus-kursus online di tempat kami akan ada paket-paketannya. Mungkin saya mau memperkenalkan Bu Mega sebagai head untuk SOC Digital Academy. Silakan Bu Mega. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada head, siapa lagi? Production House dan kemudian IO, ada Mas Yohan, silakan Mas Yohan. Nah tadi, kita udah pilih platform, kita udah mau ngiklan, tapi kita nggak punya konten. Nah ini yang bikin konten Om ini gitu loh, namanya Mas Yohan. Kita bisa bikin event organizer cuman sifatnya hybrid, mau offline dan online sekalipun. Oke, terus kemudian kita punya satu unit bisnis baru, namanya Good Visual. Good Visual adalah semacam SOC Studio, SOC Digital Imaging Studio. Ada Mbak Ica sebagai headnya, silakan Mbak Ica. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, head ini membawahi minimal 4 sampai dengan 5 orang. Jadi istilahnya yang tadi saya katakan, let us do our part to help you, to grow your business and we are grow together gitu. Jadi Mbak Ica, kalau memang ada yang bingung belum punya logo, ada yang bingung bikin brand personanya nanti seperti apa ya kan, ada yang mau apapun berkaitan sama desain dan segala macam, nanti akan dibantu Mbak Ica selaku head dari Good Visual. Kemudian yang hadir di sini ada business development, silakan ada Nanda, silakan senior business development. Jadi kami ada staff untuk penjualan dalam hal ini bisnis, ada Mbak Nanda. Jadi kalau memang butuh untuk ngobrol mengenai produk-produk yang kami punya bisa menghubungi Mbak Nanda. Kemudian Tara boleh berdiri di situ atau mau ikut silakan sekalian masuk, nggak usah ya. Itu Tara, Tias Mirasihnya ala SOC Media Group. Kemudian yang lain belum ada, saya mau kenal ada HRD juga silakan berdiri aja. Ada Clara gitu. Jadi sedikit banyak Zening dan teman-teman sekalian, kami one stop service to build your digital solution gitu ya. Jadi kalau memang butuh kami ada di Fajar Indah, tidak jauh dari yang pasti cuma di belakang sana gitu ya. Jadi silakan menghubungi teman-teman yang ada di sini khususnya business development. Pak Ugi silakan, Pak Ugi, maaf saya lupa panggil. Pak Ugi adalah senior manager dari SOC Media Group. Jadi semua teman-teman ini setiap hari harus ketemu morning briefing sama Pak Ugi. Pak Ugi adalah senior manager di SOC Media Group. Begitu. Mungkin gitu aja ya Zening, perkenalan dari saya memperkenalkan teman-teman di sini. Semoga kami semua bisa membantu apa yang memang menjadi kebutuhan dari teman-teman hotel dan industri ataupun apapun gitu. Dan jangan lupa di talk show ini sebenarnya kami ngasih satu hadiah loh. Jadi sebenarnya buat yang nanya di online, Offline juga boleh lah, Pak. Offline juga Offline boleh. juga boleh. Kami akan kasih satu sesi foto produk gratis dengan durasi maksimal 4 jam. Jadi silakan, mungkin kita kasih aja ya siapa yang mau nanya atau mau kasih tahu dia punya produk apa para gitu. hotelier atau Silakan. para pengunjung yang ada di Solo Gratis loh, Paragon. nanti pulang bisa laporan sama JM-nya, Pak saya dapat voucher gratis dari SOC Media Group begitu. Hadiahnya sangat-sangat menarik ya Pak ya. Silahkan monggo ada rekan dari hotelier yang mungkin akan mengajukan pertanyaan kepada SOC Media Group untuk bisa mendapatkan hadiah berupa satu photo session produk berdurasi 4 jam. Mungkin dari online. Nanti kita cek di online aja. Oke kalau begitu. siap. Ternyata SOC Media, oh ada Pak ternyata, silahkan monggo. Selamat malam Mas Rido, Pak Anto. Oke, malam Mas. Terima kasih tadi udah diberikan materi tentang bagaimana dan apa itu digital marketing. Dan bagaimana cara iklan juga Pak. Nah di sini saya juga mau tanya, misal iklan kita itu tidak berhasil, itu ciri-cirinya seperti apa Pak?
Itu aja sih Pak, terima kasih. Tidak berhasil itu ditolak atau nggak Maksudnya efektif? nggak efektif, benar. Oh ya, oke. Monggo silahkan Pak Rido bisa menjawabnya. Iya. Nah ini ya Mas, ketika yang saya sebut tadi ya, kalau kita ngiklan menggunakan dashboard, mau itu iklan di Facebook, mau itu iklan di Instagram, ya kan, mau itu iklan di TikTok mungkin ya kan. Tapi yang sekarang kalau saya ditanya efektif di seluruh sosial media itu paling efektif iklan di mana? Hasil riset agensi manapun, mau itu lokal ataupun global, itu semua jawab efektif pertama itu adalah Facebook, efektif kedua itu adalah Instagram. Namun itu bukan berarti kita ngiklannya pakai handphone. Nah kalau kita ngiklan pakai handphone, itu kita nggak akan tahu efektif atau tidak iklan kita, berhasil atau tidak. Makanya tadi saya sebut, bilang mau budget jutaan pun, terus kemudian kita transfer gitu ya kan, pakai Bank Permata ya kan, BCA, transfer kemudian kita ngiklani pakai handphone, mau jutaan sekalipun, itu kami dari agensi mau global pun pasti jawabnya sama, sia-sia. Karena apa? Itu nggak akan efektif, karena satu, kita nggak bisa tahu itu hasilnya apa gitu ya. Paling kita cuma bisa cek melalui insight, itu udah dilihat berapa orang, paling cuma gitu doang kan. Tapi hasilnya datengin leads atau enggak, kita nggak akan tahu. Nah kalau kita pakai yang namanya Meta Business Manager itu, di platform itu kita akan lebih detail tahu. Oh yang minat terhadap iklan kita itu behaviornya seperti ini. Oh orangnya itu seperti ini, itu kita akan ngerti demografinya di mana secara lebih detail, itu bahkan kita bisa sampai kerucutkan tingkat kelurahan, tingkat RT itu bisa, kita akan tahu. Terus kemudian tinggal kita atur, berarti iklan kita harus pakai iklan yang konsideran, atau kemudian iklan yang berujung pada conversion. Nah di situ akan tahu efektif. Misalkan nih ya, hari ini kita ngelakuin iklan di salah satu hospitality industry juga, dia berupa cafe, resto, dan cottage, ya kan, ada di Tawangmangu dia tepatnya. Itu kita melakukan iklan konversi dengan budget yang kemudian dia memang spare. Awalnya dulu juga sama, ngiklannya pakai handphone. Setelah saya tanya hasilnya apa, ya cuma ditunjukkan inset doang. Hasilnya udah kelihatan bener nggak, efektif nggak bisa jawab. Nah kita arahkan kemudian belajar menggunakan iklan ads, Facebook Ads ya, Meta Ads, kita arahkan untuk ke konversi. Dengan budget yang sama, itu kita bisa tahu orang yang berkunjung ke hospitality industry kita itu berapa orang, yang beli produk kita itu berapa orang, yang direct booking itu berapa orang, yang ngisi form berapa orang. Kalau kita udah tentuin harga, malah kita bisa konversi. Jadi kemudian dengan 1 juta kita bisa mendapatkan revenue 10.500.000. Nah itu yang kita sebut efektif. Efektif tidaknya pakai meta bisnis dulu Mas, baru kita bisa tahu seperti itu. Terus ada lagi, tadi saya lupa sebutkan, kalau pengen tahu efektif tidaknya, ini pertanyaan cukup menarik. Yang juga kita bisa cek, ini gratis, ngeceknya gratis dan nggak perlu pakai ilmu yang sulit. Bukalah kemudian katalog iklan. Jadi ada katalog iklan, sebutannya apa Mas Tian? Katalog iklan itu di Facebook. Saya kalau, iya bukan di katalog iklan. Saya lupa sebenarnya, tapi itu bisa diklik gitu katalog iklan itu kita akan tahu siapa yang kemudian ngerunningin iklan itu melalui Facebook atau Instagram. Kita bisa lihat iklannya apa aja, jadi kita bisa cek kompetitor. Misalkan Hotel A ini lagi ngiklanin apa ya, ketik aja kemudian di Facebook katalog iklan itu, Hotel A, akan keluar dia ngelakuin iklan apa aja. Nah di situ kita bisa kemudian melihat, oh kalau Hotel A ini melakukan iklan itu, tingkat efektifnya sejauh mana? Oh sejauh nilai 1-10 misalkan nilai sekian. Nah kita bisa kemudian adopsi kalau itu efektif, kita tiru ATM tapi ya amati tiru modifikasi. Nah itu bisa kita cek melalui dashboard Facebook katalog iklan itu. Itu free, nggak harus pakai aset akun, yang penting login Facebook kemudian nanti atau di Google cek aja itu, kita bisa tahu kok hotel mana yang lakuin iklan, resto mana yang iklan
iklan di sosmed itu akan ketahuan di situ dan efektifnya juga bisa kita lihat. Kita bahkan bisa kemudian juga cek hotel dimanapun ya, di dunia pun kita bisa cek masukin nama hotelnya, kita akan tahu dia sedang ngelakuin iklan apa. Itu fairnya Meta itu seperti itu. Jadi dia kemudian memang hari ini iklan bukan hanya masalah duit, tapi tadi iklan juga masalah konten itu bagus apa enggak, seperti itu. Itu Mas, mungkin semoga bisa Sudah menjawab Mas. Gitu. Sudah menjawab, boleh kita kasih hadiah foto produk, tepuk tangan, selamat ya Mas ya mendapatkan hadiah. Masnya dari mana Mas? Dari Tadi? mana? Dari Lor'in, Oh, dari mantap Lor'in. Lor'in. Oke. Selamat Mas mendapatkan hadiah berupa foto produk. Nanti satu bisa sesi. dikasihkan mungkin ada sales atau FBM lagi foto, Boleh. kita bisa bantu dengan tadi free dari kami. Selamat Kita ya, Mas. insya Allah Terima fotonya kasih. bagus-bagus ya Mas, karena perangkat yang kita gunakan juga profesional, fotografernya pun juga insya Allah timnya Mas Yohan ini yang rambutnya juga diwarnai ini, nah ini juga timnya profesional karena sudah berpengalaman di fotografi maupun videografi. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas dan Pak Rido yang telah menjawab pertanyaan. Ternyata luar biasa banget SOC Media Group ini hadir untuk menjadi one stop solution for your digital things lah seperti itu. Karena kami memiliki banyak unit bisnis yang bisa membantu bisnis panjenengan semua untuk memasuki di dunia digitalisasi. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman HOD yang ada di panggung. Silahkan kembali ke tempat. Baik. Belum nyanyi kok disuruh turun. Skenario tadi katanya mau nyanyi sama Mau nyanyi ngedance dulu dulu balonku mereka. ada 5 ya Pak ya. Ini keluar dari skenario dong. Baik, emang tak terasa waktunya sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Rido dan juga Pak Anto yang telah sharing ilmunya, transfer ilmunya kepada para hotelier yang ada di sini dan juga para pemirsa yang menyaksikan talk show on stage malam ini melalui siaran langsung Instagram Solo Paragon Mall. Salam sehat selalu untuk Pak Rido dan juga Pak Anto. Terima kasih atas ilmunya. Saya yakin semuanya yang ada di sini yang mendengarkan sharing ilmu tadi pastinya sudah tidak sabar untuk segera mengaplikasikannya. Dan tentunya mungkin saja tidak sabar untuk berkonsultasi dengan SOC Media Group. Siap Mbak. Baik. Terima Baik. kasih Mbak Zening ya, yang tadi mungkin belum dikenalkan sama Pak Anto. Jadi saya kenalin, host kita kali ini yang cantik ini namanya Mbak Brigita Zening. Dia juga salah satu HOD di SOC Media Group, ya kan, sebagai news manager di media online kami, soklive.com. Jadi kalau Bapak Ibu punya konten yang ingin kemudian di-runningkan melalui portal berita kami, bisa hubungi Mbak Zening. Karena portal berita kami, soklive.com ini lebih ke portal lifestyle ya. Jadi insya Allah nggak ada kok kalau nyari kata kunci kayak pencabulan, pemerkosaan gitu. Karena memang kita lebih ke tren media online yang marketnya kita nembak market lifestyle, market usia produktif dan komponen masyarakat yang memang hari ini cenderung bermain di digital. Hadirlah media online soklive.com dengan karakternya. Mungkin Mbak Zening boleh loh jelasin soklive.com. Intinya soklive.com itu hadir untuk menghibur dan juga memberikan informasi-informasi menarik bagi para pembacanya dan juga bersih dari berita-berita yang kriminal. Begitu Pak, kurang lebihnya. Bisa dibaca di soclive.com melalui Google Search. Tetap memakai Google Search. Bisa dibaca banyak informasi menarik, ada puluhan rubrik yang bisa dinikmati oleh para pembaca di soclive.com. Terima kasih Pak Rido, saya sudah Terima dikenalkan. kasih. Terima kasih Pak Anto atas sharing yang luar biasa ini. Baik, hadirin para rekan-rekan hotelier dan juga para pemirsa yang menyaksikan talk show on stage malam ini melalui akun Instagram Solo Paragon Mall. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam talk show Digital Marketing Strategy for Hotel and Tourism Industry 2023 pada malam ini, dan kami mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan. Saya Brigita Zening,
Pak Anto dan juga Pak Rido pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam. Sampai jumpa.